Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 63. Geng Macan Hitam pasti mengetahui mobil yang dikendarai Qin Ming. Untuk mencegah geng Macan Hitam mengetahui keberadaannya, dia keluar dan naik taksi. Dia langsung mengeluarkan 500 yuan dan memberikannya kepada pengemudi. Tuan, saya sedang terburu-buru, tolong cepat. Pabrik semen tua ini terletak di pinggiran distrik Nancheng, tidak perlu ke pusat kota, bisa memutari jalan lingkar luar, pengemudi tidak perlu khawatir dengan pemeriksaan ngebut sepanjang perjalanan. Sesampainya di dekat pabrik semen tua di pinggiran kota, Qin Ming meminta pengemudi untuk menghentikan mobilnya dan menyelam di kegelapan malam. Datanglah ke sini pada malam hari, pemuda itu tidak akan melakukan tindakan ilegal kan. Sopirnya tidak ingin mendapat masalah, jadi dia menginjak pedal gas dan segera pergi. Di sebuah bangunan pabrik bobrok di sebuah pabrik semen tua yang terbengkalai, beberapa api unggun dinyalakan, dan melalui remang-remang cahaya api, samar-samar terlihat ada lebih dari selusin orang di dalamnya. Lei Bailang sedang duduk di kursi roda, dengan kain kasa dililitkan di dahinya dan perban di lengannya. Untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Qin Ming meninggal secara tragis, dia datang meskipun dia terluka. Sialan diikat ke pilar semen dengan segel di mulutnya. Rambutnya acak-acakan dan matanya dipenuhi rasa panik dan gugup. Tinggal 5 menit lagi. Mengapa anak laki-laki bernama Qin belum datang? Lei Bailang mendesak dengan tidak sabar, ergo, cepat telepon lagi untuk menanyakan orang yang mengirim pelapor apakah mereka telah menemukan jejak Qin Ming. Anda bertanya sekali dalam 1 menit. Jika Anda tidak mengganggu saya akan melakukannya. Jika ada berita, orang yang membocorkannya akan menelepon dan melaporkannya. Gangster berjuluk Ergo tidak berani berkata apa-apa, jadi dia menelepon lagi dan berkata, kembali ke aula utama, saudara-saudara di berbagai persimpangan masih belum menemukan Qin Ming. Sial, anak itu pasti sangat ketakutan hingga tidak berani datang. Kamu rakus hidup dan takut mati. Jika kamu tidak datang, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Lei Bailang mengumpat dengan keras, menoleh ke arah sialan, dan tersenyum sinis. Gadis kecil, tidak ada seorang pun di sini untuk menyelamatkanmu. Kamu milik kami malam ini. Aku akan membiarkan semua saudara bergiliran melayanimu, dan aku jamin kamu akan bahagia ke surga. Dorong aku ingin menjadi yang pertama. Hallmaster, kamu seperti ini, bagaimana kamu masih bisa bermain-main dengan wanita? Ini lebih seperti membiarkan saya mengambil alih. Ergo bergumam pada dirinya sendiri dan mendorong Lei Bailang. Wow! Sialan meronta berulang kali, tapi sayangnya dia terikat erat pada pilar semen dan tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Perjuangan, semakin intens perjuangannya, semakin aku menyukainya. Lei Bailang berkata sambil tersenyum cabul, kamu memiliki sosok yang cukup bagus. Ergo, aku memberimu pekerjaan yang bagus. Pertama, buka bajunya dan biarkan saudara-saudara menghargainya. Puan Yingming, saya paling suka melakukan hal semacam ini. Mata Ergo tiba-tiba menjadi panas, dia menelan ludah, dan mengambil 2 langkah ke depan untuk mengambil tindakan. Tunggu sebentar. Jiang Dali juga berpartisipasi dalam operasi ini dan mengenal Qin Ming. Dia tidak ingin melihat teman-teman Qin Ming dipermalukan, jadi dia menghentikannya dan berkata, berdasarkan pemahaman saya tentang Qin Ming, dia tidak serakah hidup dan takut mati. Senior, dia harus segera berangkat, harap tunggu. Kamu bisa menunggu, tapi aku tidak bisa menunggu, jadi Ergo akan mengambil tindakan. Lei Bailang sangat tidak sabar dan berkata dengan marah. Ergo adalah bawahan Lei Bailang, dan kedua ketua aula memiliki pendapat berbeda. Tentu saja, dia mendengarkan Lei Bailang dan mengulurkan tangan untuk menyentuh keras sialan lagi. Wosh! Pada saat ini, suara kecil terdengar di udara, dan sebuah batu terbang entah dari mana dan mengenai punggung tangan Ergo. Siapa? Ergo berteriak kesakitan dan berbalik untuk melihat sekeliling. Siapa yang baru saja melempariku dengan batu, berdiri. Siapapun yang berani menyentuhnya akan mati. Terdengar suara tanpa tubuh, sehingga sulit membedakan suara sebenarnya. Posisi. Siapa orang licik ini? Keluar dari sini. Mungkinkah itu Qin Ming? Menyadari bahwa itu mungkin Qin Ming, semua orang mengeluarkan senjatanya, dan beberapa dari mereka masih memegang senapan otomatis. Moncong senjata diarahkan ke sekeliling mereka pembicara bersembunyi di mana. Untuk menghindari ketakutan Qin Ming dan memastikan bahwa rencana menyerang Qin Ming sangat mudah, hanya ada selusin orang termasuk Lei Bailang di pabrik, tetapi tidak kurang dari 30 orang bersembunyi di pabrik, dan orang-orang bersembunyi dalam kegelapan juga ada di mana-mana. Setelah melihat sekeliling, masih tidak ada jejak orang yang berbicara. Sial, kamu hanya berpura-pura menjadi hantu, aku baru saja menyentuhnya, apa yang bisa kamu lakukan? Musuh ada di sekitar, tapi tidak bisa ditemukan. Lei Bailang sangat marah dan meraih sabuk sialan dengan tangannya yang tidak terluka. Itu mendekati kematian. Saat suara halus itu terdengar lagi, serigala hitam putih merasakan matanya kabur, dan sosok yang mengenakan pakaian malam hitam muncul dari udara tipis di depannya. Pada saat yang sama, cahaya dingin melintas di tangan sosok itu, darah berceceran, dan tangan Lei Bailang putus di pergelangan tangannya. Ah!
Lei Bailang tiba-tiba melolong 10 kali lebih mengerikan dari babi yang disembelih, berbalik dan berguling dari kursi roda. Sebelum Lei Bailang bisa mendarat di tanah, dia ditendang dengan tendangan kuat lainnya, dan dia memukul api unggun tanpa ragu-ragu. Percikan api berterbangan kemana-mana, dan nyala api langsung menyulut pakaiannya, yang secara naluriah membuatnya terluka tanah, namun berguling-guling di atas api arang, mengeluarkan suara mendesis daging yang dipanggang, dan bau terbakar tersebar luas. Rasa sakit seperti ini tidak dapat dihukum, dan ratapan menyedihkan Lei Bailang tidak ada habisnya, yang sangat menakutkan untuk didengar. Hall Master. Ergo hendak menembak ketika lehernya tiba-tiba merasakan sakit dingin dan menyengat, lalu dia kehilangan kesadaran selamanya dan terjatuh. Qin Ming muncul dengan cara yang tidak terduga, dan pemandangan menjadi kacau. Beberapa orang di dekatnya berlari untuk menyelamatkan Lei Bailang dan memadamkan api di tubuhnya. Yang lainnya membidik Qin Ming dan menarik pelatuknya. Pelurunya meraung, benar-benar memecah ketenangan pabrik yang ditinggalkan. Setelah ledakan tembakan yang terdengar seperti petasan, suara tembakan memenuhi udara, dan semua orang tiba-tiba menemukan bahwa Qin Ming dan sialan, yang diikat pada pilar semen, hilang dan semua peluru terbuang sia-sia. Hantu sialan. Segalanya sangat aneh sehingga semua orang yang hadir waspada, mata mereka melebar, mencari tempat persembunyian Qin Ming. Sebelum mereka menemukan Qin Ming, beberapa teriakan terdengar dari luar pabrik. Di luar, semua orang di pabrik saling menutupi, mencoba bergerak sepelan mungkin, dan menyentuh jendela. Namun, lolongan kematian yang menyedihkan tidak berhenti, dan sangat menakutkan untuk didengar. Plop! Sesosok jatuh dari atap. Orang-orang dari geng macan hitam melihat lebih dekat dan melihat dengan jelas bahwa itu adalah salah satu dari mereka. Darah mengucur dari leher pria itu. Hal yang sama juga terjadi pada orang mati lainnya. Leher mereka diusap oleh Qin Ming yang sulit ditangkap, dan mereka tidak menyadari bagaimana Qin Ming mendekati mereka ketika mereka akan mati. Qin Ming seperti pembunuh hantu, memanen kehidupan segar. Apakah kamu mencari saya? Suara dingin dan kejam Qin Ming tiba-tiba terdengar di pabrik lagi. Dia dikelilingi oleh lapisan kabut hitam yang aneh, dan dia muncul di hadapan semua orang dari udara tipis. Pada saat tidak ada yang bisa bereaksi, sosok Qin Ming melintas seperti hantu. Belati tajam di tangan kirinya menusuk leher orang di sebelahnya secepat kilat. Melangkah. Pistol. Bang, 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 saat berikutnya, rentetan peluru menyembur keluar dari moncong senjatanya seperti ular api, mengenai kepala seolah-olah memiliki mata. Selusin orang yang bersembunyi di jendela dan bersiap menyerang Qin Ming jatuh ke tanah. Kepala mereka semua tertembak, dan cairan merah putih terciprat. Semua ini terjadi dalam kilatan petir, dan begitu tiba-tiba sehingga geng macan hitam tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka jatuh ke dalam genangan darah dan berubah menjadi mayat yang dingin. Jiang Dali tidak mengikuti yang lain ke jendela, tetapi tetap pada posisi semula, bertanya-tanya apakah akan mengambil tindakan terhadap Qin Ming. Dia menghormati Qin Ming sebagai seorang master dan tidak ingin berbalik melawan Qin Ming dan menghadapi hidup dan mati, tapi dia tidak bisa melanggar perintah geng. Saat dia meronta, dia merasa pusing. Kemudian dia melihat dari dekat mayat-mayat yang tergeletak di bawah beberapa jendela di sekelilingnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, tetapi tidak dapat mengeluarkan suara apapun, seolah-olah dia bodoh. Ini, kecepatannya terlalu cepat. Bagaimana dia melakukannya? Ketika Jiang Dali sadar, keringat dingin muncul di dahinya waktu. Selain itu, dia juga melihat sesuatu yang lebih luar biasa. Setelah merawat orang-orang di pabrik, kabut hitam di sekujur tubuh Qin Ming dengan cepat menebal, dan kemudian seluruh tubuh Qin Ming menghilang seolah-olah dia telah menyatu ke dalam kegelapan. Keterampilan misterius Netherworld Qin Ming tidak sia-sia. Ketika mereka mencapai tingkat tertentu, mereka dapat menyatu dengan kegelapan dan berubah menjadi bayangan dalam kegelapan. Mereka datang dan pergi tanpa jejak ada yang memperhatikan. Sulit untuk dilawan. Suara tembakan dan jeritan kembali terdengar di luar pabrik, seperti klakson kematian yang menakutkan dan menyeramkan. Tak perlu dikatakan, orang-orang di luar juga dibunuh oleh Qin Ming berdiri di sana dengan pandangan kosong, bingung. Tidak banyak waktu tersisa, Qin Ming memegang sebatang rokok di mulutnya dan berjalan kembali ke pabrik dengan langkah santai seolah-olah sedang berbelanja. Qin, saudara Qin. Jiang Dali memandang Qin Ming dengan ketakutan di matanya, dan dia merasakan secara langsung betapa menakutkannya Qin Ming. Jangan takut, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Qin Ming tersenyum ramah, sangat berbeda dari tampang pembunuhnya. Ngomong-ngomong, aku ingin menanyakan satu hal padamu. Hubungi ketua gengmu dan minta dia menyiapkan truk untuk mengambil mayatnya. Semua anggota geng macan hitam yang datang malam ini, kecuali kamu, semuanya sudah pergi ke neraka untuk melaporkan. Meskipun Jiang Dali menebak hasilnya, dia terkejut ketika Qin Ming secara pribadi mengkonfirmasinya. Membunuh pria bersenjata 50 sendirian hanya bisa digambarkan sebagai mungkin. Setelah mengatakan itu, Qin Ming berjalan menuju serigala hitam putih. Pada saat ini, Lei Bailang tidak memiliki penampilan manusia sama sekali, dengan sebagian besar tubuhnya terbakar, dan dia sekarat. Ada ikan lain yang lolos dari jaring. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mengirimmu kembali ke barat, dan itu juga akan menghilangkan rasa sakitmu. Qin Ming melambaikan tangan kanannya, mengeluarkan belati entah dari mana, dan langsung menebas leher Lei Bailang.
Setelah pertarungan, saya akhirnya bisa tidur nyenyak. Qin Ming meregangkan tubuh seolah-olah tidak terjadi apa-apa, berjalan keluar dari pabrik tanpa tergesa-gesa, dan menghilang ke dalam kegelapan di luar pintu. Setelah Qin Ming pergi, Jiang Dali menghela nafas lega, melihat mayat di tanah, dan menghubungi nomor Lei Heihu. Pemimpin geng, operasinya gagal. Semua orang yang memasuki pabrik semen lama tewas. Mereka semua mati di tangan Qin Ming. Bab 64. Bagaimana mengatur sialan? Lupakan saja, biarkan dia tidur lebih lama. Qin Ming datang ke sudut gelap yang tersembunyi di kompleks pabrik, mengenakan mantel pada sialan yang sepertinya sedang tidur nyenyak, dan kemudian beberapa orang melompat masuk. Di malam hari, saat menyelamatkan sialan di pabrik, Qin Ming menjatuhkannya. Pertama, untuk memfasilitasi penyelamatan dan operasi, dan kedua, adegan berdarah tidak cocok untuk dia tonton, agar tidak meninggalkan bayangan psikologis. Qin Ming berjalan keluar dari halaman berumput dan tidak pulang. Sebaliknya, dia bersembunyi di rumput di samping jalan rusak menuju pabrik semen, bersiap untuk menunggu kedatangan Lei Heihu sampai dalangnya tersingkir. Selain itu, geng macan hitam terus mengganggunya, menyakiti orang-orang di sekitar Qin Ming, dan membuat Qin Ming kesal. Jika Raja berani menyinggung skala kebalikan Qin Ming, geng macan hitam tidak perlu ada lagi. Setelah menunggu sekitar 20 menit, Qin Ming memperkirakan Lei Heihu sudah setengah jalan, lalu dia menelepon Situ Honglian. Saat ini, Situ Honglian masih terjaga dan Qin Ming tidak ada di rumah, jadi dia selalu merasa tidak nyaman. Saudara Qin, apa yang kamu lakukan terburu-buru? Kenapa kamu belum kembali? Aku di sini untuk menyiapkan hadiah besar untukmu, apakah kamu menginginkannya? Situ Honglian berkata dengan heran, Saudara Qin, mengapa kamu begitu baik hari ini? Apakah kamu ingat untuk memberi saya hadiah? Apa yang kamu bicarakan? Itu membuatku terdengar seperti aku tidak baik sebelumnya. Kata Qin Ming tidak puas. Oke, Saudara Qin adalah yang terbaik, oke. Situ Honglian memberikan ciuman dan memperlakukannya sebagai ciuman, dan Qin Ming tetap tidak bisa menerimanya. Cukup. Qin Ming tersenyum dan berkata, saya menyiapkan hadiah kejutan khusus untuk Anda dalam semalam. Saya jamin Anda tidak akan menginginkannya jika Anda menyukainya. Datanglah ke pabrik semen tua di pinggiran distrik Nancheng untuk mengunjunginya. Tanda tangani itu. Aku akan menunggumu di sini. Saudara Qin, jangan terlalu sombong. Kamu memintaku pergi ke hutan belantara untuk mendapatkan hadiah pada larut malam. Apakah kamu punya pikiran jahat? Kalau aku ingin selingkuh, kenapa tidak menunggu sampai sekarang? Apa aku punya kesempatan di rumah? Siapa yang tahu kalau kamu punya kebiasaan buruk khusus? Situ Honglian bergumam dengan suara rendah. Saya menemukan bahwa pikiran gadis kecil saat ini sangat tidak murni, dan orang-orang baik telah disesatkan oleh Anda. Qin Ming membalas dengan bercanda, dan nadanya menjadi serius. Sebaiknya kamu naik taksi ke sini. Jika kamu tidak datang, kamu akan menyesal seumur hidup. Aku ingin menekankan bahwa ini bukan lelucon. Aku serius. Pergi saja, siapapun yang takut pada siapa. Kata-kata Qin Ming benar-benar membangkitkan rasa ingin tahu Situ Honglian. Bagaimanapun, Qin Ming tidak akan menyakitinya, jadi dia berkemas dan meninggalkan villa. Qin Ming menunggu dengan bosan selama 10 menit ketika dia tiba-tiba melihat beberapa lampu mobil berkedip, totalnya ada 4. Dia segera berbaring di rumput, dengan 2 pistol lagi yang diambil dari pabrik semen di tangannya. Konvoi perlahan mendekat, 3 yang pertama adalah mobil hitam, dan yang terakhir adalah truk kontainer. Setelah menerima telepon dari Jiang Dali, Lei Heihu terkejut dan mengirimkan 50 orang bersenjata. Dengan waktu, tempat dan orang yang tepat, dia pikir dia pasti akan membunuh Qin Ming, tetapi hasilnya benar-benar terbalik. Ming semuanya mati di tangan Qin Ming, termasuk adiknya Lei Bailang. Selain terkejut, Lei Heihu juga sangat marah dan segera bergegas menghampiri kroni-kroninya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa semua ini benar. Ruas terakhir jalan menuju gerbang pabrik semen tua itu rusak, bergelombang dan bergelombang, sehingga keempat kendaraan harus melambat. Bang, 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 bang. Saat kami melihat kembali ke gerbang pabrik yang bobrok, tiba-tiba terdengar 4 suara tembakan, yang secara akurat meledakkan roda depan 4 kendaraan. Pengemudi buru-buru berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan kemudi dan terpaksa berhenti. Ada musuh, lindungi pemimpin geng. Pengawal preman di dalam mobil segera keluar dari mobil, menggunakan penutup mobil untuk berlindung, dan melepaskan tembakan ke arah suara tembakan di sisi kiri jalan sementara. Asap mesiu memenuhi udara dan asap serta debu mengepul di mana-mana. Setelah penembakan acak, tidak ada yang melihat penyerangnya, dan mereka tidak tahu apakah mereka terkena atau tidak. 5 dari mereka berbaris dalam bentuk kipas, memegang senjata dan menjaga kewaspadaan mutlak, dan berjalan untuk memeriksa situasi. Bang, bang. Pada saat itu, serangkaian suara tembakan kembali meledak, tetapi datang dari sisi kanan jalan. Tadi, penyerang berada di sisi kiri, dan semua preman serta pengawal bersembunyi di sisi kanan mobil. Kini tembakan terdengar dari belakang, membuat mereka lengah dan menjadikan mereka sasaran hidup. Qin Ming memegang 2 senjata dan menembak sambil bergerak cepat. Keahlian menembaknya tepat. Ia menarik pelatuknya terus-menerus dan menembakkan semua peluru di pistolnya dalam satu tarikan napas.
Beberapa orang yang bersembunyi di sisi kanan mobil pun ikut tewas, hanya menyisakan 5 orang yang berangkat untuk menyelidiki. Lei Heiyu juga ingin meninggalkan situ Honglian bersamanya. Qin Ming tidak membunuhnya, tetapi memberinya 3 tembakan, 1 tembakan mengenai pahanya dan 2 tembakan mengenai lengannya di tangannya. Lei Heiyu terluka parah tanpa melepaskan tembakan atau bahkan melihat penyerangnya dengan jelas, yang membuat Lei Heiyu sangat marah. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa keahlian menembak penyerang sangat bagus, dia bisa disebut penembak jitu, dan dia sangat menakutkan. Sebelumnya, Qin Ming belum pernah melihat Lei Heiyu dan tidak tahu seperti apa rupanya, tapi dia bisa mengetahui siapa bos di antara orang-orang ini secara sekilas. 5 orang lainnya cukup terlatih, dan ketika mereka mendengar suara tembakan, mereka segera berbalik dan membalas tembakan. Qin Ming berdiri dan memanfaatkan penutup mobil untuk bergegas ke Lei Heiyu. Dia menaruh belati tajam di pelipis Lei Heiyu dan berkata sambil tersenyum dingin, suruh mereka berhenti dan membuang senjatanya. Saya tidak keberatan jika pisau putih masuk dan pisau merah keluar, tidak, jika pisau putih masuk dan otak Anda pecah, pisau putih tetap harus keluar. Hentikan, buang senjatanya. Bagaimanapun, Lei Heiyu telah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun dan merupakan pemimpin sebuah geng Qin Ming. Pemimpin geng itu ditahan, dan 5 orang yang selamat tidak berani untuk tidak patuh. Mereka membuang senjata di tangan mereka dan berdiri diam. Mendengar suara tembakan, Jiang Dali buru-buru lari keluar dari pabrik semen. Ketika dia tiba, pertempuran baru saja berakhir dan Lei Heiyu sudah tertahan. Dia menghela nafas penuh arti dan membuang senjatanya, mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi musuh Qin Ming. Saya mendengar bahwa Anda membuat perintah pembunuhan dan mengejar saya ke seluruh kota. Hari ini kita akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu. Apakah Anda tidak ingin mengatakan sesuatu? Qin Ming berkata sambil bercanda. Bagaimanapun, situ Honglian belum tiba, jadi dia tidak melakukan apa-apa, mengobrol dengan Lei Heiyu untuk menghabiskan waktu. Senang bertemu dengan Anda. Saya mendengar Hall Master Jiang menyebut Anda. Ketika saya melihat Anda hari ini, Anda memang seorang Master Super. Saya jatuh ke tangan Anda. Saya yakin. Sebagai seorang tahanan, Lei Heiyu harus menurunkannya kepala dan memuji. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Qin Ming memutar matanya, hidupmu ada di tanganku, apakah kamu tidak berencana untuk hidup lagi? Tentu saja aku ingin hidup. Mohon berbaik hati kepada saudara Qin dan biarkan aku pergi. Hentikan. Sebelum Lei Heiyu menyelesaikan kata-katanya, Qin Ming menyela dan berkata dengan nada menghina, jangan dekat-dekat denganku. Kamu tidak layak menjadi saudaraku. Beri aku nasihat. Sepatunya bahkan tidak cocok. Mendengar ini, Lei Heiyu sangat marah, tapi dia tidak berani menunjukkannya dan memaksakan senyum yang dipaksakan. Selama kamu melepaskanku, aku jamin semua dendam akan terhapus. Aku bisa menyetujui permintaan apapun yang kamu buat. Saya keluar untuk jalan-jalan hanya demi ketenaran, kekayaan, dan uang. Saya tidak peduli dengan ketenaran atau kekayaan. Saya pikir ketenaran dan kekayaan itu seperti awan yang lewat. Kata Qin Ming dengan tatapan yang mulia dan jujur. Jika Anda tidak menginginkan ketenaran dan kekayaan, Anda hanya menginginkan uang. Lei Heiyu juga dianggap sebagai roh manusia, dia segera memahami arti tersembunyi dari kata-kata Qin Ming dan segera menjanjikan sejumlah besar uang. Saya memiliki 4 properti di kota Donghai, termasuk 2 villa, masing-masing bernilai setidaknya puluhan juta. Properti tersebut dapat ditransfer atas nama Anda, ditambah 30 juta tunai. Lei Heiyu juga tahu bahwa yang dilakukannya adalah bisnis curang. Uangnya tidak pernah disimpan di bank, karena takut rekeningnya dibekukan dan tidak bisa ditarik, jadi dia selalu menyimpan uang tunai. Tidakkah menurutmu kamu terlalu pelit untuk membeli hidupmu dengan uang sebanyak itu? Kata Qin Ming sinis. 50 hingga 60 juta cukup untuk memberi Anda 50 nyawa, apakah itu terlalu sedikit? Kemarahan Lei Heiyu semakin melonjak, tetapi karena kendala orang lain, Qin Ming harus mendengarkan semua yang dia katakan. Dia harus bertahan hidup dulu, dan kemudian menemukan cara untuk membalas dendam dari kayu bakar. Saya bisa menambah uang tunai 20 juta lagi, serta 2 klub malam paling menguntungkan dan kasino bawah tanah milik geng macan hitam. Totalnya cukup melebihi 100 juta. Ini hampir seluruh kekayaan saya. Saya akan memberikan semuanya untukmu. Setelah itu, Lei Heiyu menunjukkan ekspresi tertekan. Hampir, itu tidak sepenuhnya benar. Kamu benar-benar menyerahkan hidupmu daripada kekayaanmu. Qin Ming tersenyum dingin, dan dengan sedikit kekuatan di tangannya, belati itu menusuk daging Lei Heiyu. Tidak, jangan lakukan apapun. Jika Anda tidak puas, Anda dapat mengajukan tuntutan apapun. Persyaratan saya tidak tinggi. Saya ingin semua properti Anda ditambah seluruh geng macan hitam, kata Qin Ming dengan santai, seolah-olah semua ini tidak bernilai 10 yuan. Lei Heiyu sangat marah sampai hampir muntah darah. Permintaan ini tidak tinggi, apalagi yang kamu inginkan. Kenapa, kamu tidak tahan? Suara Qin Ming tiba-tiba berubah dingin, matanya menunjukkan rasa dingin yang menakutkan, dan dia mengucapkan kata demi kata, dengan dingin dan kejam, jika kamu tidak setuju, maka aku hanya bisa mengirimmu persetan. Melihat niat membunuh Qin Ming, Lei Heiyu menggigil ketakutan dan buru-buru berkata, jangan lakukan apapun, saya setuju dengan semua permintaan Anda, berikan saya cara untuk bertahan hidup.
Bagaimana bisa Lei Heihu rela memberikan fondasi yang telah dia kerjakan dengan keras selama bertahun-tahun? Diam-diam dia merasa kejam, tidak masalah jika aku memberimu sesuatu, kamu tidak bisa mengambilnya. Aku akan menemukan seseorang untuk membunuhmu nanti. Akan sangat bagus untuk menyetujuinya lebih awal, mengapa repot-repot dengan daging dan darah. Qin Ming tampak murung, dan memasang senyuman tidak berbahaya, dan menepuk bahu Lei Heihu dengan ramah, tetapi untuk Lei Heihu, suasananya sedang baik. Tidak ada bedanya dengan menaiki roller coaster. Aku baru saja menembakmu 3 kali. Aku benar-benar minta maaf, tapi tidak apa-apa. Aku pernah menjadi dokter dan paling baik dalam mengobati trauma. Sebelum Lei Heihu bisa mengatakan tidak, Qin Ming segera mengangkat pisaunya dan menusuk lengan Lei Heihu. Luka tembak itu diambil dengan keras, dan selongsong peluru beterbangan. Ah! Lei Heihu menjerit kesakitan, melompat dari tanah, dan ditahan oleh Qin Ming. Jangan bergerak, masih ada 2 peluru lagi. Qin Ming mengabaikan lolongan menyedihkan Lei Heihu dan mengikuti pola yang sama dan mengambil 2 peluru lainnya. Tanpa anestesi, mengeluarkan peluru dari luka mentah adalah pengalaman yang menyakitkan. Bahkan pria tangguh pun tidak dapat menahannya. Jeritan Lei Heihu semakin keras, membuat 5 orang di sebelahnya gemetar. Bersambung.